Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 765 Kemarahan Tang San. Tidak peduli di plane atau planet mana, manusia jauh lebih baik daripada monster dan roh. Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa mereka hidup berdampingan dengan damai, mereka tidak akan pernah memperbudak kelompok lain sesuka hati seperti monster dan roh. Apa yang tidak pernah dia duga adalah bahwa dia telah bermeditasi begitu lama, meninggalkan pemukiman manusia di luar kota Keri tidak dijaga, yang menyebabkan tragedi itu. Lebih dari 4.000 nyawa. Hongi dan gadis-gadis bernama merah lainnya semua menundukkan kepala mereka, dan beberapa gadis tidak bisa menahan tangis. Mereka semua pernah ke pemukiman manusia, dan pendirian pemukiman adalah hasil dari upaya bersama dari semua orang, dan mereka juga berkontribusi. Di sana, hampir semua manusia, semua orang bekerja sama membangun rumah, membangun dermaga, dan membuka toko. Semuanya beres. Redemption Academy membangun sekolah untuk anak-anak dan remaja, agar lebih banyak orang yang bisa belajar ilmu, bahkan orang tua pun mendengarkan di luar sekolah. Hampir setiap anggota Akademi Keselamatan menjadi guru di pemukiman tersebut. Setiap hari, semua orang sangat sibuk, tetapi orang-orang tidak lagi tiada rasa, dan mereka benar-benar tersenyum. Tidak peduli seberapa lelahnya mereka bekerja keras untuk masa depan mereka. Pemukiman dipenuhi dengan kehangatan dan pertempuran jarang terjadi. Semuanya begitu teratur, semuanya begitu indah. Banyak manusia tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kata rumah sampai mereka tiba di pemukiman. Karena di sini, mereka benar-benar memiliki rumah sendiri. Bagi manusia yang lebih tua, ini juga alasan mengapa mereka enggan untuk pergi. Bahkan jika mereka tiada, mereka rela tiada di rumah mereka sendiri. Tang San tahu bahwa yang disebut orang tua dan manula hanyalah orang-orang yang berusia di atas 40 tahun. Di dunia ini, manusia dapat hidup hingga 40 tahun untuk dianggap umur panjang. Mereka hanya ingin memiliki rumah sendiri, tidak lagi tertindas, tidak lagi diperbudak, dan mengandalkan tangan pekerja keras untuk makan. Mereka tidak punya kemewahan lain, mereka tidak ingin kuat, mereka hanya ingin hidup dalam damai. Tetapi bahkan permintaan sederhana seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh orang yang bermartabat. Orang-orang itu semuanya warga sipil. Kaisar Iblis Rubah Surgawi masih tidak ragu untuk mengambil tindakan. Tidak diragukan lagi, ini adalah peringatan yang paling ganas, memperingatkan manusia untuk tidak berpikir bahwa kehadiran Mei Gongzi, penguasa kota Keri, akan menyebabkan delusi. Ya, bagi klan monster, adalah delusi bagi manusia untuk memiliki rumah sendiri. Tang San tidak menangis, matanya sangat tenang. Bagaimana dengan akibatnya? Hongi menunduk dan tersedak pergi, banyak orang telah pergi. Banyak orang yang awalnya diatur di pegunungan telah melarikan diri. Beberapa orang telah tinggal, berharap untuk diatur untuk pergi ke laut. Mereka yang tinggal di pemukiman orang-orang semua tiada, tidak ada yang harus dihadapi. Sejak tragedi itu, dermaga juga hancur, perahu yang diparkir di pantai juga hancur, dan kami tidak membawa orang ke laut. Di mana Akademi Redemption Organization? Tang San bertanya lagi. Tidak apa-apa di sana. Akademi itu dekat dengan Kericol Lege, tetapi sebenarnya di dalam kota Keri, dan tidak terpengaruh. Tidak ada tanggapan dari kota Keri, dan klan monster merak tidak melakukan apa-apa, tetapi memerintahkan manusia untuk masuk Keri City. Jangan ragu untuk keluar. Tang San tahu bahwa ini adalah klan monster merak yang enggan melindungi manusia. Di hadapan kaisar, apalagi monster merak tidak memiliki perasaan yang baik terhadap manusia, bahkan jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka tidak memiliki kemampuan itu. Yang datang adalah Kaisar Iblis Tianhu dan Kaisar Iblis Harimau Putih. Meskipun hasil akhirnya jauh lebih baik dari yang diharapkan, lebih dari 4.000 orang masih tiada seperti ini. Pada saat ini, Tang San tidak merasakan penyesalan di hatinya, apa yang dia miliki hanyalah kemarahan dan kebencian yang melonjak. Mereka yang bukan dari rasku pasti memiliki hati yang berbeda, dan Kaisar Iblis Besar Tianhu pasti berpikir demikian. Bagi manusia, mengapa tidak? Setelah Tang San menemukan Mei Gongzi, dia sebenarnya terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk meminimalkan pengaruh pada plane ini sebanyak mungkin. Lagi pula, sebagai orang luar dan mantan Raja Dewa, dia tahu bahwa menjaga keseimbangan dan tidak sembarangan memengaruhi evolusi sebuah plane adalah hal yang sangat penting bagi sebuah plane. Oleh karena itu, sesuai rencananya,
Mei Gongxi menjadi penguasa kota Keri, dan menggunakannya sebagai pemukiman untuk membantu umat manusia membangun tempat berlindung. Bersama dengan imigrasi ke pulau itu, mulai dari pulau itu, ia mendirikan negaranya sendiri untuk umat manusia, dan kemudian manusia membuka bakatnya, membiarkan manusia memiliki sistem kultivasinya sendiri, dan secara bertahap memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Dengan perkembangan bertahap, manusia dapat menjadi salah satu penguasa dunia ini di masa depan. Dia akan selalu melindungi manusia sampai basis kultivasinya menerobos ke alam Raja Dewa, dan kemudian dia akan meninggalkan dunia ini bersama Mei Gongxi dan kembali ke plane miliknya. Ketika dia kembali ke plane ini di masa depan, dia memiliki cara untuk membantu plane ini tumbuh. Termasuk komitmennya pada penguasa plane, dia punya rencana detail. Namun, semuanya dihancurkan oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Rekan senegaranya tidak bisa tiada sia-sia. Pada saat ini, Tang San benar-benar terprovokasi. Membegal 4.762 orang dari klanku, dalam waktu dekat, aku akan membiarkan monster dan roh membayar kembali 10 kali lipat dan 100 kali lipat. Kaisar Iblis Tianhu tidak tahu berapa harga yang akan dibayar klan Tianhu di masa depan karena darah dingin dan kekejamannya. Kalian tetap di sini, aku akan ke Academy Redemption Organization, kata Tang San. Baik tuanku. Cahaya perak berkedip di bawah kaki Tang San. Itu tidak jauh dari lembah emas ke Akademi Keselamatan. Teleportasi adalah hal yang instan. Koordinat Academy Redemption Organization terlalu akrab bagi Tang San. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di dekat tembok luar Kerichol Lege. Agar tidak diperhatikan, dia memilih di sini. Berdiri di luar tembok halaman di bukit belakang kota Keri, melihat akademi yang sudah dikenalnya, suasana hatinya sedikit tenang. Bukit belakang Kerichol Lege adalah kota perguruan tinggi, di mana banyak manusia tinggal dan melayani Kerichol Lege sepanjang waktu. Dan Academy Redemption Organization berada di gunung belakang, tempat yang lebih tinggi, tempat Tang San tinggal dan tumbuh untuk pertama kalinya. Sebenarnya, dia sudah lama tidak kembali ke sini, dan ketika dia kembali lagi, dia merasakan sedikit sakit di hatinya. Ketika dia melihat ke kota akademi, dia hanya bisa sedikit terkejut. Kota perguruan tinggi jelas jauh lebih hidup dari sebelumnya. Dari sisi Akademi Keri, ada banyak orang di kota, dan bahkan dari posisinya, dia samar-samar bisa mendengar suara-suara yang datang dari sisi lain kota. Selain itu, skala kota perguruan tinggi telah berkembang secara signifikan, meluas sampai ke pegunungan Keri. Manusia, di sini semua manusia. Melihat adegan ini, suasana hati Tang San yang tertekan tiba-tiba membaik. Ada begitu banyak rekan senegaranya di sini, setidaknya mereka semua masih hidup. Tanpa berhenti, Tang San menaiki gunung dengan cepat, berjalan menuju kota. Mungkin karena dia manusia, ketika dia memasuki kota, tidak ada yang menghentikan, jadi dia diizinkan masuk ke kota. Kota itu ramai dan semua orang tampak sibuk. Aroma makanan ada di mana-mana, dan ternyata sudah waktunya makan malam. Melewati kota, Tang San berjalan ke arah Academy Redemption Organization. Dia melepaskan indera ilahinya sendiri, aura yang akrab. Segera, dia merasakan sesuatu, matanya sedikit bersinar, dan dia mempercepat langkahnya. Solen 5 chapter 766 bersedia untuk tiada. Di tepi kota akademi, dalam satu-satunya jalan menuju Academy Redemption Organization, Tang San melihat sosok yang dikenalnya. Zhang Haoxuan berdiri di sana, memegang gambar di tangannya, dan sedang berbicara dengan dua orang lainnya. Melihat Zhang Haoxuan, Tang San hanya merasa hatinya jauh lebih tenang, dia berjalan cepat. Nanti akan dibangun seperti ini di sini. Ingat, ketika membangun rumah, itu harus disembunyikan di bawah kanopi pohon, agar tidak terlihat dari langit, itulah efek yang kita inginkan. Setelah selesai, aku akan biarkan perguruan tinggi kita para taruna yang pandai terbang memeriksa dari udara. Dan, itu pun tutupi dengan semak-semak di atap. Keselamatan dulu, mengerti? Zhang Haoxuan sedang berbicara dengan orang-orang di sekitarnya. Tang San telah datang kepadanya, melirik cetak biru di tangannya. Gambarnya adalah sebuah rumah, dan dari sudut pandang struktural, itu seharusnya rumah kayu. Rumah kayu itu sendiri tidak istimewa. Itu dibangun di atas pohon besar. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dikatakan Zhang Haoxuan, Tang San secara kasar memahami apa yang dimaksud Zhang Haoxuan. Guru, Tang San memanggil dengan lembut. Ada apa? Zhang Haoxuan menjawab tanpa sadar, tetapi dia segera merasa ada sesuatu yang salah, karena para siswa Academy Redemption Organization memanggilnya wali kota atau dekan, dan jarang memanggilnya guru.
Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat, ketika dia melihat Tang San berdiri di sampingnya, matanya sedikit merah, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan cetak biru di tangannya terlepas dari jari-jarinya. Tang Sanlah yang cerdik dan menangkap cetak biru itu. Kembali, kata Zhang Haoxuan tiba-tiba. Tang San mengangguk ringan, "Yah, aku kembali." Dalam sekejap, Dekan Akademi Redemption Organization, Wali Kota Akademi, dan manajemen senior organisasi Redemption Organization menangis. Dia tidak peduli dengan orang lain di sampingnya, dia langsung membuka tangannya dan memeluk Tang San. Sebelum Tang San datang menemuinya, suasana hatinya tidak tenang. Meskipun dia mengetahui dari Hong Yi dan yang lainnya bahwa orang-orang di Akademi Redemption Organization seharusnya baik-baik saja, dia masih khawatir guru itu akan mengalami kecelakaan dan rekannya akan terluka. Apalagi di dalam hatinya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Lebih dari 4.000 klan meninggal, dan dia sangat menyesal di dalam hatinya. Dia hanya memikirkan bagaimana guru akan memperlakukannya, tetapi dia tidak mengharapkan pelukan hangat. "Guru," suara Tang San menjadi sedikit lebih tersendat. Setelah datang ke dunia ini, kecuali ketika dia bertemu Mei Gongzi, dia jarang mengalami situasi seperti itu di mana dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Zhang Haoxuan melepaskan tangannya, mengambil cetak biru di tangan Tang San, dan menyerahkannya kepada orang di sampingnya, berkata, "Kalian pergi dan jalankan. Xiao Tang, ikut aku." Dia menepuk bahu Tang San dan dengan cepat berbalik ke arah Tang San, berjalan ke arah Akademi Redemption Organization. Tang San mengikuti Zhang Haoxuan, dan tuan serta muridnya berjalan mendaki gunung satu demi satu. Tang San mengikuti di belakang dan mendengar Zhang Haoxuan bergumam, "Hebat, masih hidup, hebat. Benar-benar hebat." Hebat berturut-turut membuat emosi Tang San begitu bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri. Guru tidak menyalahkan dirinya sendiri, hanya bersukacita karena kepulangannya. Keluar dari belakang kota, itu sangat dekat dengan Akademi Redemption Organization, dan kedua master dan murid dengan cepat memasuki akademi. Dibandingkan dengan kota akademi yang ramai, Akademi Redemption Organization terlihat sangat bersih sehingga Tang San bahkan tidak bisa melihatnya. Zhang Haoxuan memimpin Tang San ke akademi dengan cepat, menutup pintu, dan membawanya ke kamarnya. Zhang Haoxuan melepaskan akal sehatnya untuk mengisolasi ruang, lalu berbalik dan menatap Tang San dengan mata terbakar. Tang San bisa merasakan kesadaran guru menyapu dirinya, merasakan perubahannya sendiri. Kamu berhasil mengatasi malapetaka." Zhang Haoxuan segera menyadari perbedaan pada Tang San melalui induksi indera ilahinya. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi Tang San pada saat ini, tetapi ketika indera ilahinya menyapu Tang San, dia akan merasakan depresi yang kuat. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah perasaan bahwa kekuatan lawan lebih tinggi daripada kekuatannya sendiri. "Yah, sudah selesai." Tang San mengangguk. Zhang Haoxuan menarik napas panjang dan berkata, "Bagus, ini benar-benar hebat." Kami semua berpikir. Ya, Tang San dan Mei Gongzi menghilang secara bersamaan. Mei Gongzi sedikit lebih baik, dan dia mengirim kembali berita bahwa dia telah berhasil ditanyai, tetapi dia perlu belajar di istana leluhur dan dapat kembali setelah 100 hari. Tidak ada berita tentang Tang San. Beberapa hanya perubahan besar yang terjadi di halaman leluhur. Bencana mengerikan yang mengkhawatirkan lebih dari selusin kaisar tidak dapat disembunyikan. Caravan Lingki di kota Keri langsung mendapat kabar. Mei Gongzi berhasil dalam pembekalan, dan Tang San menghilang. Demikian kabar yang diterima Keri City. Kami pikir kamu kehilangan nyawamu untuk membantu Mei Gongzi melaporkan pekerjaanmu. Aku tidak berharap bahwa kamu benar-benar berhasil mengatasi malapetaka itu, kata Zhang Haoxuan penuh semangat. Baginya, meskipun Mei Gongzi sangat penting, Tang San adalah yang paling penting. Di Tang San, dia benar-benar melihat harapan Redemption Organization umat manusia. Baik itu kultivasi Tang San sendiri, atau rencana migrasi manusia, ada harapan bagi manusia. Aku berhasil. Guru, aku juga tahu apa yang terjadi di sini. Itu karena aku tidak memikirkannya dengan hati-hati dan tidak bisa kembali ke masa lalu, jadi. Kata Tang San penuh menyalahkan diri sendiri. Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya perlahan, meskipun matanya juga penuh kesedihan, tetapi dia lebih bertekad. Itu adalah niat kami. Zhang Haoxuan mengatakan sesuatu yang Tang San tidak bisa mengerti. Sengaja, suara Tang San sedikit meningkat, menatap Zhang Haoxuan dengan tak percaya. Lebih dari 4.700 nyawa, sengaja. Tubuh Zhang Haoxuan sedikit gemetar, dan dia menutup matanya kesakitan. Ya,
Kami melakukannya dengan sengaja. Kamu tahu, di pemukiman kami, ada organisasi sementara, dan semuanya diputuskan oleh semua orang, dan organisasi Redemption Organization kami hanya memainkan peran pemandu. Ketika kami mendapat berita, kami tahu bahwa pengadilan leluhur akan mulai. Kami mempercepat kecepatan migrasi untuk pertama kalinya. Namun, setelah diskusi, semua orang menyadari masalah, yaitu, jika kita semua melarikan diri kali ini, apa konsekuensinya? Kaisar itu datang dan menonton. Apa yang akan dilakukan pemukiman kosong? Tang San mengepalkan tinjunya, dia sudah mengerti apa yang dimaksud Zhang Haoxuan, 4.700 orang itu sebenarnya rela tiada. Ya, jika Kaisar Iblis Besar Tianhu datang dan tidak dapat menemukan manusia, melihat pemukiman kosong, dia pasti akan terus mencari manusia di dekat kota Keri. Dengan cara ini, berapa banyak orang yang dapat dia temukan? Dewanya kemanapun kamu pergi, tidak ada yang bisa bersembunyi. Manusia terlalu lemah di hadapannya. Pada saat itu, berapa banyak orang yang akan tiada di bawah tangan Kaisar? Tidak ada yang tahu. Karena itu, setelah berkonsultasi, semua orang memutuskan untuk mengorbankan beberapa orang untuk mempertahankan sebagian besar. Mengetahui bahwa itu akan dihancurkan, lebih dari 4.000 orang secara sukarela tetap tinggal. Air mata Zhang Haoxuan mengalir di pipinya. Orang-orang yang memilih untuk tinggal adalah yang tua, yang lemah, yang sakit dan yang cacat. Mereka menciptakan kesempatan bagi orang lain dengan mengorbankan nyawa mereka sendiri. Tang San berdiri di sana, terdiam untuk waktu yang lama. Kaisar Iblis Rubah Surgawi tidak membegal mereka semua untuk memperingatkan mereka agar tidak mengumpulkan manusia, dan tidak membantu manusia bangkit dalam penyamaran, jadi dia menghancurkan seluruh pemukiman. Ribuan nyawa membuatnya puas sementara. Tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah pilihan manusia sendiri untuk tiada. Lebih dari 4.700 nyawa dikorbankan, namun hal itu membuat umat manusia yang hidup semakin bersatu dan membuat umat manusia memiliki kebencian yang tak terlupakan. Solen 5 chapter 767 Jangan salahkan diri sendiri. Apa yang ingin dilakukan Kaisar Iblis Besar Tianhu adalah mengalihkan hati manusia. Apakah orang-orang benar-benar terganggu? Mungkin, sebagian darinya terganggu. Namun, bagi mereka yang bertahan, benih kegigihan ditanam di hati mereka yang masih hidup. Selama bertahun-tahun, kita manusia telah berjuang untuk bertahan hidup. Sebagai budak dan pelayan, ruang hidup kita sangat sempit. Meskipun aku bergabung dengan organisasi Redemption Organization sangat awal, dan aku juga memiliki transformasi iblis, aku tidak pernah optimis tentang kita manusia di hatiku. Sulit untuk memiliki kesempatan untuk ditebus. Dibandingkan dengan monster dan roh, kita terlalu kecil. Zhang Haoxuan berkata perlahan, aku tidak benar-benar melihat harapan sampai aku bertemu denganmu, sampai aku merasakan perubahan dalam dirimu. Melihatmu dan teman-temanmu terus menjadi lebih kuat dan bergerak maju selangkah demi selangkah. Tahukah kamu, hatiku tidak pernah terguncang ketika lebih dari 4.000 orang memilih untuk mengorbankan diri mereka sendiri. Tetapi ketika aku mendengar bahwa kamu mungkin telah tiada untuk membantu Mei Gongzi, hatiku benar-benar hancur. Selama berhari-hari, aku menggertakkan gigi dan bersikeras untuk tidak membiarkan diriku jatuh. Karena jika aku jatuh, semua yang kita lakukan sebelumnya akan sia-sia. Tang San, jangan salahkan dirimu sendiri, menyalahkan diri sendiri tidak berpengaruh. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, kamu telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Di masa depan, yang dibutuhkan umat manusia bukanlah kesalahanmu sendiri, tetapi tindakanmu, kontribusi yang lebih besar. Kamu harus bekerja lebih keras untuk kebangkitan manusia dan benar-benar membiarkan manusia memiliki ruang hidup mereka sendiri. Karena itu, kamu harus kuat. Sekarang kamu telah menjadi Feng Hao Doulo tingkat dewa. Kami menantikan masa depan. Kamu bisa menjadi kaisar pertama umat manusia kita. Apakah itu kamu atau Mei Gongzi? Selama kamu menjadi kaisar, kita manusia akan benar-benar memiliki dasar untuk bertahan hidup. Mendengar kata-kata Zhang Haoxuan, Tang San memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Dia mengangguk perlahan dan berkata, Guru, jangan khawatir. Aku sudah punya rencana. Untuk kebangkitan umat manusia, aku pasti akan memberi semua orang kekuatan yang benar-benar dapat mereka andalkan. Mungkin, itu akan memakan waktu lama bagi kita untuk manusia benar-benar menjadi lebih kuat, tetapi hanya ketika semua orang menjadi lebih kuat, seluruh populasi dapat berdiri di dunia ini. Manusia yang tiada tidak akan tiada sia-sia. Dalam waktu dekat, aku akan membuat istana leluhur membayar dengan darah. Zhang Haoxuan berkata, jangan impulsif.
Balas dendam bukanlah hal yang paling penting adalah hidup. Bisakah kamu mengerti maksudku? Tang San berkata, aku akan berpikir 2 kali sebelum melakukannya. Ketika aku benar-benar ingin menyerang Su Ting, aku tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan untuk melawan. Tidak sekarang, setidaknya sampai aku benar-benar cukup kuat. Zhang Haoxuan berkata, kamu bisa berpikir begitu. Apa maksudmu ketika kamu mengatakan bahwa kita manusia memiliki kekuatan yang benar-benar dapat kita andalkan? Tang San berkata, guru, duduk dan istirahat sebentar, dengarkan aku berbicara perlahan. Oke. Zhang Haoxuan berjalan ke kursi dan duduk. Hatinya tegang selama ini, terutama setelah mengetahui kematian Tang San. Dia harus secara paksa menekan suasana hatinya yang runtuh dan memimpin situasi keseluruhan di sini. Carry City telah baik kepada mereka. Bagaimanapun, Mei Gongxi berhasil dalam pembekalannya. Klan monster merak menutup mata terhadap aktivitas manusia, tetapi peringatan dari Raja Iblis Rubah Surgawi merupakan kejutan besar bagi klan monster di kota Carry, dan bahkan klan monster merak tidak berani membantu manusia lagi. Tang San datang ke Zhang Haoxuan dan duduk, menuangkan kekuatan darahnya sendiri ke dalam tubuhnya, membantunya memilah darah di tubuhnya. Zhang Haoxuan hanya merasa bahwa kekuatan darah Tang San mengalir ke tubuhnya seperti sungai besar, kekuatan darah yang tidak ada habisnya tetapi sangat lembut langsung membuat seluruh tubuhnya hangat, sangat nyaman, dan kelelahan menghilang. Jangan mengkonsumsi terlalu banyak, aku baik-baik saja. Ketika aku melihatmu kembali, aku akan baik-baik saja, kata Zhang Haoxuan sambil tersenyum. Tang San terus menyesuaikan untuknya, sambil berkata, guru, aku sekarang telah menembus ke tingkat dewa. Tingkat yang paling sulit sudah berakhir. Banyak hal yang tidak mungkin dilakukan sebelumnya sekarang dapat dilakukan. Mulai sekarang, aku akan melakukannya. Itu juga akan melindungi kita sebagai manusia dan tidak akan pernah membiarkan manusia mengalami situasi yang sama seperti sebelumnya. Yah, bicara tentang yang kamu sebutkan tadi, apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mengajari Xuan Tiangongmu? Zhang Haoxuan bertanya pada Tang San. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku telah mengujinya, dan Xuan Tiangong sebenarnya tidak cocok untuk latihan manusia biasa. Untuk semua orang, Xuan Tiangong hanya dapat memainkan peran pengkondisian, tetapi itu tidak dapat membuat semua orang memilikinya, kekuatan darah. Itu tidak bisa menjadi lebih kuat, paling-paling itu adalah efek dari pelestarian kesehatan. Tang San tidak tahu mengapa ini terjadi, mungkin karena pengaruh Master Plane. Terlepas dari kenyataan bahwa ia mampu menyerap kekuatan garis keturunan dengan bantuan Xuan Tiangong, yang datang dengan akal ilahi, sulit bagi Xuan Tiangong untuk melahap dan menyerap kekuatan darah untuk membentuk merek ketika itu beroperasi di tubuh orang lain. Pada titik ini, dia telah mengujinya pada beberapa orang yang belum berubah menjadi iblis. Kalau tidak, dia tidak akan pelit untuk mengajarkan keterampilan rahasia Tangmen kepada manusia di plane ini. Tang San juga menganalisis ini. Ini harus terkait dengan gangguan plane. Jika manusia dapat menyerap kekuatan garis keturunan monster atau roh sesuka hati untuk penggunaan mereka sendiri seperti dia, dan dapat memperkuat diri mereka sendiri dengan menelan dan menyerap, maka, selama Xuan Tiangong menyebar, itu tidak akan memakan waktu bertahun-tahun, ini dunia akan menjadi manusia juga. Ada juga kemungkinan bahwa manusia dimusnahkan oleh monster dan roh sebelum mereka berkembang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Zhang Haoxuan bertanya. Tang San berkata, meskipun tidak ada cara untuk berlatih Xuan Tiangong secara langsung, aku menemukan bahwa di bintang Falan, semua jenis aura langit dan bumi sangat berlimpah. Ini dapat digunakan. Transformasi Dewa Iblis adalah cara kultivasi, aku pikir ini masih mungkin. Bagaimanapun, hampir semua pembangkit tenaga manusia kita saat ini mengolah transformasi Dewa Iblis. Selain transformasi Dewa Iblis, aku pikir ada 2 metode lain yang memungkinkan kita manusia untuk berkultivasi. Ini tidak memerlukan bakat garis keturunan. Selanjutnya, aku ingin memilih beberapa orang di pihak kami dan beberapa orang di pulau untuk mengajari mereka pengalaman kultivasi dan melakukan eksperimen. Jika eksperimen berhasil, kami akan melakukan pengajaran skala besar. Zhang Haoxuan berkata, 2 metode mana yang ada? Tang San berkata, salah satunya adalah kontrol elemen. Dunia kita sebenarnya terdiri dari banyak elemen yang membentuk seluruh plane, termasuk air, api, bumi, angin, cahaya, kegelapan, ruang, waktu, del. Ada juga elemen seperti guntur, elemen yang bermutasi seperti es. Jika kamu ingin mengontrol elemen-elemen ini, klan monster dan klan roh mengandalkan kekuatan darah,
tetapi pada kenyataannya, untuk benar-benar mengontrol elemen, kamu masih harus mengandalkan kekuatan spiritual. Meskipun Xuan Tiangong sulit dikendalikan untuk berkultivasi, tetapi mata setan unguku dapat membiarkan orang biasa berlatih, yang berarti bahwa kekuatan spiritual juga dapat dipraktikkan. Aku ingin mencoba meningkatkan persepsi elemen untuk beberapa orang berbakat untuk melihat apakah mereka dapat mengontrol elemen. Aku masih harus mencoba metode lain. Aku tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak. Ini juga arah penelitianku selanjutnya. Aku pikir mungkin, jika berhasil, kita bisa dua arah. Kita manusia dapat memiliki 3 metode kultivasi. Mendengar ucapan Tang San, mata Zhang Haoxuan berbinar, mengangguk lagi, dan berkata, bagus sekali. Aku sepenuhnya mendukungmu. Namun, dengan pelajaran dari masa lalu, masalah ini tidak boleh membuat iblis dan klan roh merasakannya, jadi jika kamu ingin bereksperimen, pergilah ke pulau itu. Bereksperimenlah di pulau itu, tidak peduli apakah itu berhasil atau tidak ada berita yang bocor. Ya, Tang San mengangguk. Setelah kejadian ini, dia pasti akan lebih berhati-hati. Solen 5 chapter 768 kembali ke Pulau Bulan Sabit. Dua hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah menemukan cara bagi manusia untuk berkultivasi, dan bagaimana membalas dendam pada monster dan roh. Ada 15 kaisar dari 2 klan, Iblis dan Falan, dan kekuatan keseluruhannya terlalu kuat. Belum lagi Raja Iblis besar dan Raja Iblis tidak tahu apa-apa. Di bawah penindasan semacam ini, bahkan jika manusia dapat memiliki bakat kultivasi mereka sendiri, sangat sulit untuk bersaing dengan monster dan roh di masa depan karena kelemahan tubuh manusia. Oleh karena itu, di satu sisi, perlu untuk memperkuat manusia, dan di sisi lain, untuk menemukan cara untuk melemahkan kekuatan iblis dan roh. Zhang Haoxuan berkata, Kota Kerry, aku akan membantu Anda untuk menonton, tidak cocok untuk menarik lebih banyak orang untuk datang ke sini. Di luar benua Falan, jumlah total imigran kami mendekati 400.000, dan jumlah ini melebihi prediksi kami sebelumnya. Meskipun banyak kapal dihancurkan kali ini, pada kenyataannya, banyak kapal besar diparkir di Pulau Crescent dan tidak hancur. Kami melaju ke sana sebelumnya. Klan Laut masih membutuhkanmu untuk menstabilkan, meskipun kami memblokir berita hilangnya dirimu, tetapi jika kamu tidak muncul untuk waktu yang lama, akan ada ketidakstabilan di sisi Klan Laut. Orang-orang kita di pulau membutuhkan dukungan kuat dari Klan Laut. Tang San mengangguk dan berkata, ya, aku juga akan berlatih di pulau untuk sementara waktu. Namun, itu tidak akan terjadi sampai Mei Gongzi kembali dari pembekalannya. Karena situasi di sini stabil, maka aku akan kembali ke halaman leluhur untuk melindunginya. Sampai dia kembali. Sebelum itu, aku juga akan membuat beberapa persiapan dan meningkatkan diri melalui kultivasi. Oke, keselamatannya juga sangat penting. Hanya saja setelah kamu kembali kali ini, cobalah untuk tidak membantu manusia di sisi baiknya, kata Zhang Haoxuan. Tang San mengangguk. Ketakutan pengadilan leluhur terhadap manusia melebihi prediksi sebelumnya. Meskipun dia sekarang telah menembus ke tingkat dewa, masih ada jalan panjang untuk melindungi seluruh umat manusia. Tang San menarik tangannya ke Zhang Haoxuan. Setelah pengkondisian Tang San, semangat Zhang Haoxuan telah meningkat pesat, lagi pula, ia memiliki fondasi tingkat dewa, dan kondisinya sudah cukup baik. Zhang Haoxuan berkata, kamu pergi ke pulau dulu dan kemudian pergi ke halaman leluhur. Biarkan aku pergi ke pulau bersamamu, dan tinggal di sana untuk membantumu memilih beberapa anak yang bukan iblis, tetapi memiliki bakat yang baik. Baru-baru ini, teman-temanmu adalah semua guru di sana, mengajar anak-anak dasar-dasar. Mereka harus memiliki beberapa kandidat untuk direkomendasikan. Oke, Tang San setuju. Penting untuk pergi ke pulau, terutama untuk menstabilkan klan laut di Samudra Biru yang tak berujung. Tang San telah pergi untuk waktu yang lama kali ini, dan jika dia tidak membiarkan klan laut melihatnya, dia takut klan yang kuat akan memiliki ide. Awalnya, klan kuat itu dengan enggan bekerja sama karena kekuatan Dewa Laut Tang San, jadi itu tidak dianggap menyerah. Bagaimana kita sampai di sana? Bisakah kamu berteleportasi denganku? Tanya Zhang Haoxuan. Tang San berkata, tidak masalah, kami bisa mengirimkannya langsung. Apakah kamu ingin menjelaskannya di sini? Zhang Haoxuan berkata, kalau begitu kamu tunggu aku di sini, aku akan membuat pengaturan, dan kemudian berangkat. Zhang Haoxuan selalu bertanggung jawab atas urusan di sini. Kali ini, dia akan pergi sebentar, dan ada banyak hal yang perlu diatur. Zhang Haoxuan keluar, dan Tang San tinggal di kamarnya.
Setelah berbicara dengan guru, suasana hati Tang San telah stabil. Langkah tersulit dalam menerobos untuk menjadi dewa telah selesai, dan langkah selanjutnya adalah bagaimana bergulat dengan Zhu Ting. Kekuatan masih menjadi kuncinya, dan sekarang tidak ada batasan perampokan, dan inilah saatnya baginya untuk meningkatkan dirinya dengan seluruh kekuatannya. Hanya ketika dia kuat dia bisa bersaing dengan kaisar itu dan benar-benar memiliki hak untuk berbicara. Zhang Haoxuan pergi selama 1 jam sebelum kembali. Dia menyerahkan semua urusan di sini kepada Guan Longjiang untuk dipimpin, dan memberitahu dia kabar baik tentang kembalinya Tang San. Ini jelas merupakan tembakan di lengan untuk Redemption Academy. Teleportasi di sini, Zhang Haoxuan bertanya ketika dia melihat Tang San melepaskan menara ruang dan waktu, merasakan munculnya fluktuasi spasial. Tang San tersenyum dan berkata, tidak apa-apa di sini. Dengan mengatakan itu, cahaya perak menara waktu dan ruang melonjak, menyelimuti mereka dalam sekejap. Zhang Haoxuan hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya menjadi lamban, dan kemudian, penglihatannya menjadi aneh, dan banyak cahaya dan bayangan berwarna-warni lewat. Ketika dia sadar kembali, dia sudah mencium bau asin laut. Sudah, melihat laut tak berujung di depannya dan merasakan pasir lembut di bawah kakinya, Zhang Haoxuan mau tidak mau menjadi sedikit lamban. Terlalu mudah untuk mengirim. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan Tang San pasti akan meningkat setelah menembus ke tingkat dewa, tetapi teleportasi jarak jauh Tang San sesederhana air minum dan makan, dan dia masih sangat terkejut. Tang San tersenyum sedikit, melihat ke arah lautan biru yang tak berujung, pada saat yang sama, melepaskan indera ilahinya, meluas keluar. Hal pertama yang ditutupi oleh kesadaran dewa adalah Pulau Bulan Sabit. Dibandingkan dengan terakhir kali dia datang, Pulau Bulan Sabit sekarang berkembang pesat. Ini adalah pulau pertama tempat manusia bermigrasi dan paling lama dibangun. Bagian datar pulau ini memiliki banyak bangunan kayu dan batu, yang membentuk pemukiman 3 kota kecil. Ada sejumlah besar kapal yang diparkir di pelabuhan bagian dalam Pulau Bulan Sabit, yang seharusnya menjadi kapal pengangkut yang dikatakan Zhang Haoxuan sebelumnya, yang dibuka terlebih dahulu. Setidaknya ada 200.000 orang di Crescent Island, dibandingkan dengan konstruksi awal, sekarang jauh lebih santai. Tang San dengan cepat menemukan aura familiarnya. Wu Binji sedang memberikan kuliah kepada ratusan anak-anak di ruang terbuka. Di papan tulis di sampingnya, tertulis kata besar, yang seharusnya menjadi pendidikan dasar. Cheng Zicheng dan Wu Binji bersama-sama membantu mengajar. Di pulau itu, Tang San tidak merasakan suasana Dubai dan bully, mereka mungkin sudah pergi ke pulau lain. Zhang Haoxuan merasa bahwa Tang San melepaskan akal sehatnya untuk diperiksa, dan berkata sambil tersenyum, pekerjaan migrasi ini masih sangat berhasil. Kami manusia tidak pernah mengalami kesulitan, kami memiliki kemampuan beradaptasi yang kuat, dan kami mendapat dukungan dari klan laut. Sekarang ada tanaman, bisa dipanen, ditambah hasil laut yang diproduksi di laut, tidak ada masalah dengan swasembada. Klan laut juga akan bertukar beberapa hasil panen dengan kami. Hanya saja karena kejadian terakhir, kami tidak bisa lagi mengirimkan persediaan untuk saat ini. Yah, ketika aku membawa Xiaomi kembali dari istana leluhur, persediaan masih harus dikirim. Kami akan melakukannya lebih diam-diam di masa depan. Kami dapat membangun pelabuhan rahasia lebih jauh dari kota Keri. Zhang Haoxuan menghela nafas pelan. Sambil menghela nafas, dia berkata, luangkan waktumu. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan sekarang akhirnya ada harapan, kita harus mengambilnya perlahan. Tang San memahami suasana hati guru dan tidak banyak bicara. Guru, aku akan pergi dan menyapa klan laut. Tang San berkata, orang itu sudah ditangguhkan, terbang ke arah laut. Kesadarannya juga berubah dari Crescent Island ke lautan biru yang tak berujung. Tang San tidak menutupi kesadaran ilahinya, dan melepaskan kesadaran dewa ke arah laut, tanda trisula emas menyala di dahinya, dan aura garis keturunan muncul di belakangnya. Zhang Haoxuan, yang berdiri di pantai, melebarkan matanya karena terkejut. Saat Tang San terangkat ke langit, auranya mekar, memberi Zhang Haoxuan perasaan bahwa matahari telah terbit dari sisinya. Fluktuasi garis keturunan yang berapi-api mendistorsi seluruh langit, dan nafas yang kuat membuatnya, Fin Hao dulu tingkat dewa, merasakan tekanan. Tang San baru saja menembus level dewa. Tapi, apakah ini level dewa? Rasa penindasan yang intens serupa, yang dialami belum lama ini, adalah ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Kaisar Iblis Harimau Putih tiba. Dia memiliki perasaan ini ketika Kaisar Iblis Rubah Surgawi secara paksa menghancurkannya dengan akal ilahi. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan kekuatan serupa di Tang San yang baru saja menerobos menjadi dewa.
Bagaimana ini mungkin? Seberapa kuatkah Tang San untuk membuatnya merasa tertekan?